baik pada saat pagi hari ini Tuhan. Kembali anak-anak-Mu datang memuji meninggikan nama Engkau Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu rindu mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami terima, dapat kami pahami, bahkan kami dapat mengaplikasikannya dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada saat pagi hari ini, kiranya turun urapan kuasa Roh Kudus-Mu, mengurapi, memimpin hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Kayaknya kurang semangat ya. Sekali lagi shalom. 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 Puji Tuhan kita dapat berkumpul lagi di tempat ini. Kalau berbicara kembali lagi berdiri di mimbar ini, selalu merasa tidak layak, karena di sini kita menyampaikan firman Tuhan, sementara masih ada kehidupan kita yang harus diperbarui lagi, harus diperbaiki. Tapi percayalah, kalau kita sudah dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan informasi dari Tuhan, itu bukan kebetulan saja, tapi percayalah bahwa rencana Tuhan indah dalam kehidupan kita. Amin. Berbicara kehidupan, hari lepas hari kita menjalani kehidupan kita ya seperti ini. Hari lepas hari, bangun tidur, berdoa, sarapan, mandi, semuanya kita lakukan seperti itu setiap hari. Kita melakukan baik yang bekerja maupun yang kuliah ataupun yang sedang PPL pada saat ini kakak semester 8. Kita menjalani hidup hari lepas hari. Kadang kita berpikir, saya berakhir di mana Tuhan? Saya menjalani hari lepas hari saya, bagaimana setelah saya tidak ada di dunia ini? Itu seringkali menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau kita bicara kehidupan, ada kelahiran pasti ada kematian. Itulah yang akan kita hadapi. Semua orang pasti akan mengalami ini. Bahkan data-data yang kita peroleh di seluruh dunia, kalau tidak salah ya setiap detik atau setiap menit itu ada 7 kelahiran bayi di dunia. Dan kalau kematiannya saya lupa, tapi setiap detik itu pasti ada yang meninggal di dunia ini. Jadi percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, kita semua akan mengalami kematian itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau berbicara kematian, pada saat ini saya mengambil satu tema untuk kita semua. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Sebenarnya kalau berbicara kematian, ini adalah satu tema yang sedikit horor. Kenapa horor? Karena siapa sih yang mau mati gitu. Nah, mungkin kita semua nggak ada yang mau mati ya. Mungkin kalau dikasih pertanyaan seperti itu, pasti kita berpikir kembali lagi dengan alasan-alasan kita tidak mau mati. Mungkin ada yang bilang saya masih muda. Terus ada yang bilang saya belum bertobat, saya belum melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi mau sampai kapan kita berbicara seperti itu kalau kita tidak berubah? Sementara kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Pasti semua kita mengalaminya. Tidak ada yang tidak akan mati di dunia ini. Bahkan sampai Tuhan Yesus saja mati di kayu salib untuk kita. Apalagi kita, anak-anaknya. Baik, kita masuk ke pembacaan firman Tuhan kita pada saat hari ini, yang terambil dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15. Jika saudara semua sudah menemukannya, boleh mengatakan amin. 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 Kita akan membacakan Mazmur 116 ayat yang kelima secara bersama-sama.
Mazmur 116 ayat 15, 23 ya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Jadi ini adalah ayat yang cukup pendek, tapi maknanya luas sekali dalam kehidupan kita orang percaya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi kalau kita dikasihi Tuhan, kehidupan kematian kita itu berharga. Jadi kehidupan kita yang sudah kita jalani selama ini tidak akan sia-sia kalau kita dikasihi Tuhan. Bagaimana kita akan dikasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi Tuhan? Itu menjadi pertanyaan yang selalu timbul dalam kehidupan kita, yang kita selalu memohon kepada Tuhan. Banyak hal yang kita inginkan dari Tuhan, sementara kita tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Itu menjadi sia-sia kehidupan kita sebenarnya di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada dua hal yang menjadi respon manusia secara umum tentang kematian itu sendiri. Yang pertama yaitu hal menakutkan. Siapa di sini yang takut mati? Mungkin ada Bapak Ibu Saudara terkasih yang takut mati. Haleluya. Amin. Berarti tidak ada yang takut mati ya. Tapi secara manusia, secara lahiriah, hal ini menakutkan untuk kita. Meskipun kita tidak menjawabnya secara kata-kata, tapi dalam hati kita pasti kita takut mati. Benar apa benar? Benar. Haleluya. Jadi kenapa sebenarnya kita takut mati? Banyak hal seperti yang sudah saya katakan di awal, banyak alasan mengapa kita takut mati. Aku belum mau mati deh Tuhan, aku belum mau mati. Aku belum punya rumah, aku belum menikah, aku belum wisuda, aku belum membahagiakan orang tuaku. Itu seringkali menjadi alasan kita untuk berbicara kepada Tuhan ataupun berbicara pada diri kita sendiri. Tapi kematian itu pasti, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tidak ada kita yang bisa mengelak akan kematian itu sendiri. Karena kematian itu semua orang pada dasarnya akan mati. Kalau berbicara kematian, orang percaya selalu mengimani hal ini, yaitu kalau berbicara kematian, rumah saya sudah jadi. Rumah di mana? Rumah di surga. Jadi kita selalu mengimani hal ini bahwa berarti saya sudah selesai di dunia ini. Saya sudah selesai dengan semua orang, semua kesibukan saya. Jadi pada saat ini saya mau ke rumah baru saya di surga. Kemudian tugas saya sudah selesai, rumah saya sudah jadi, penderitaan sudah berakhir. Itu selalu kita harapkan dalam kehidupan kita. Tapi seharusnya yang paling ditakutkan kita bukanlah kematian, tapi yang paling ditakutkan adalah hidup tanpa arti. Jadi untuk apa kita hidup kalau nggak ada artinya? Jadi gimana kita mati nanti ketika Tuhan sudah menyediakan tempat kita di sana, sementara hidup kita tidak berarti? Apakah kita mendapat tempat itu? Atau itu hanya ucapan kita, hanya ya sebagai orang percaya saya yakin gitu, nah tapi kita tidak melakukannya. Hidup tanpa arti, hidup tanpa makna, penuh dengan tekanan. Jadi untuk apa kita hidup penuh dengan tekanan? Gak ada maknanya, tanpa arti, hidup penuh dendam, hidup penuh masalah yang justru kita tumpuk-tumpuk tanpa kita selesaikan satu persatu. Karena selama kita hidup, masalah itu gak ada akhirnya. Tidak ada masalah, maksudnya tidak ada manusia tanpa masalah selama hidupnya. Selama kita hidup, kita akan mengalami masalah. Tapi percayalah, ketika kita mengalami masalah itu ada Tuhan yang selalu menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara masalah, bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi semua orang dengan apa yang kita alami di dunia ini, bukan hidup tanpa arti seperti yang sudah kita bahas tadi.
Kemudian yang kedua, ada kaum atau etnik tertentu melarang mengucapkannya. Nah, kalau di suku saya, di suku kita ya, Batak, biasanya dibilang patang domandoko songoni. Jadi nggak boleh bilang aku pengen mati, kamu mati saja, misalnya gitu. Atau aku udah nggak kuat nih pengen mati, itu pantang dikatakan. Nah, tapi kalau pergi lagi ke Toba sana, bilangnya tokka. Nah, kalau saya ke rumah kakak kebetulan tinggal di Tarutung, dia menyebut pantang itu tokka domandoko songoni. Jadi itu sebenarnya nggak boleh dikatakan bagi suku atau kaum etnik tertentu, karena kadang lebih kayak mitos ya. Jadi kayak nanti kamu celaka kalau berbicara seperti itu, nanti kejadian beneran kalau kamu berbicara seperti itu. Jadi ada juga yang bilang pamali, ada yang juga yang bilang tidak boleh. Mungkin setiap suku-suku di Indonesia ini punya kata-kata sendiri untuk mengapresiasikan, maksudnya menyebutkan kata yang tidak boleh ini, yaitu sering kita menyebut kematian. Berbicara kematian, mungkin kayak kita ya mahasiswa di tempat ini, kadang kita mungkin secara tidak sadar menyebutkan hal itu. Apalagi semester 6 yang bab satunya belum kelar-kelar, seringkali ingin menyerah, mungkin karena terbersit kata-kata seperti itu. Ngapain sih aku di sini katanya? Kasihan loh. Ngapain sih saya di sini? Rasanya pengen mati ngerjakan skripsi ini katanya. Ini kapan selesainya katanya? Ini aja nggak kelar-kelar, gimana mau lanjut ke babak berikutnya, halaman berikutnya. Begitu juga dalam dunia pekerjaan. Mungkin ada beberapa mahasiswa di sini yang sudah kerja, apalagi buat karyawan-karyawan semuanya, Bapak Ibu yang ada di sini, berbicara pekerjaan, mungkin kita sering berbicara hal ini. Kalau saya dulu sering dimarahin bos, apa ya namanya, manajer, staff, mandor gitu kan, sering dimarahin. Rasanya aku pengen keluar aja dari sini, rasanya pengen mati aja katanya. Kayak gimana ya? Kayaknya hidup di perusahaan ini kayaknya gimana gitu. Tapi itulah respon-respon kita soal kematian itu sendiri. Nah, kita akan masuk dalam yaitu apa sebenarnya kematian itu. Kematian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata mati yang dalam kamus yang diartikan sebagai sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi, tidak bernyawa, tidak pernah hidup. Jadi mati memang sudah tidak hidup lagi. Memang maksudnya udah benar nggak bernyawa lagi. Kemudian kalau menurut medis, kematian dapat diperjelas lagi menjadi berhentinya secara permanen fungsi berbagai organ vital, jantung, paru-paru, dan otak sebagai satu kesatuan yang utuh yang ditandai oleh berhentinya konsumsi oksigen rangsangan jantung. Jadi ini berbicara medis ya, kesehatan. Kalau mati berarti fungsi paru-paru sudah tidak bekerja lagi, jantung sudah tidak berdetak lagi, maupun otak sudah tidak bekerja lagi. Itu adalah pengertian kematian menurut medis yang kita juga sering dengar hal ini. Bahkan mungkin ketika kita juga tahu ada beberapa penyakit yang menyebabkan jantung, hati, dan otak, jantung, paru-paru, dan otak yang menyebabkan kematian. Itu adalah sedikit pemahaman tentang medis. Tapi kita mau bahas di sini kematian menurut Alkitab. Kalau kematian menurut Alkitab dinyatakan sebagai akhir dari eksistensi atau keberadaan tubuh jasmania, hal ini perlu terjadi supaya diketahui oleh manusia bahwa dirinya tunduk kepada hukum Allah. Dalam Ibrani 19 ayat 27. Dan bahkan menurut Roma 6
6 ayat 23 bahwa kematian merupakan akibat dari dosa. Kemudian pemahaman lain tentang Alkitab itu sendiri di dalam 2 Samuel 1 ayat yang ke-23, kehidupan dan kematian adalah realitas yang harus dijalani. Jadi sadar tidak sadar, mau tidak mau, hidup dan kematian itu dekat sekali. Kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang menjemput kita. Tapi bagaimana kita hidup yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kemudian menurut Ayub 34 ayat 14 sampai yang ke-15, penarikan kembali nafas kehidupan atau roh Allah dari dalam kehidupan manusia. Jadi kalau berdasarkan Ayub sendiri, kitab Ayub ini lebih kepada penarikan nafas dan roh Allah. Jadi ini bagaimana berbicara nafas dan roh Allah itu terjadi pada penciptaan manusia di awal ya. Allah memberikan nafas kehidupan kepada kita. Kemudian menurut Pengkhotbah 2 ayat 16, setiap makhluk sama di hadapan kematian. Jadi semua makhluk itu sama di hadapan kematian, tidak ada yang dibedakan. Mau tumbuhan, mau hewan, mau manusia, itu sama. Semuanya pasti akan mati. Sementara di sini kalau kita membaca di Yeskiel 3 ayat 11, Nabi Yeskiel mengungkapkan bahwa Allah tidak berkenan pada kematian orang berdosa, melainkan supaya mereka bertobat dan hidup. Nah, di sini Tuhan justru tidak ingin kita mati tanpa bertobat dulu. Tuhan tidak ingin kita tuh mati sia-sia, maksudnya mati tanpa memiliki arti dalam hidup kita, baik kepada sesama maupun bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau di Yohanes 3 ayat 16, di sini dijelaskan Bapa tidak mau manusia binasa, melainkan agar memperoleh hidup yang kekal. Nah, di sini pun Tuhan tidak ingin kita hidup binasa, maksudnya binasa dalam arti kita hidup menurut kedagingan kita, bukan menurut apa yang Tuhan kehendaki. Ada 2 poin yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, kalau berbicara kematian itu adalah sesuatu yang pasti, karena manusia berdosa dan upah dosa adalah maut. Jadi kita semua pasti sudah paham akan hal ini. Berbicara tentang upah dosa adalah maut, yaitu dosa perdana ya yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Mereka mengalami kehidupan tidak seindah di Taman Eden. Bahkan mereka pun akan mengalami kematian. Itu adalah dosa perdana yang menyebabkan kematian itu pasti akan kita alami. Kalau di Mazmur 51 ayat 16, kita berbicara tentang dosa adalah sesuatu penghinaan terhadap Allah. Jadi di sini luar biasa ya kalau berbicara dosa adalah suatu penghinaan terhadap Allah. Jadi ketika kita berdosa berarti kita menghina Allah. Kalau kita berdosa berarti kita tidak setia kepada Allah. Maksudnya kayak menghujat, atau kita tidak mentaati perintah Allah, itu sama aja menghina Allah. Jadi kemudian tidak dapat berelasi dengan Allah. Roma 5 ayat 12 ayat 14. Ini berbicara relasi, kita putus hubungan dengan Allah ketika kita berdosa. Percayalah Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita datang kepada Tuhan dengan tanpa mengakui dosa kita dulu, tanpa kita memohon ampun kepada Tuhan, itu justru tidak akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Itu justru akan menjauhkan kita dari Tuhan. Kemudian poin kita yang kedua, yaitu kematian manusia adalah partisipasi kematian Yesus. Rasul Paulus mengatakan
hal ini kepada umat di Filipi. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini seringkali kita ucapkan meski susah untuk kita lakukan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi orang percaya mati bukan rugi, malah untung. Kenapa untung? Karena Tuhan sudah menyediakan tempat terbaik bagi kita semua, asal kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mau kematian kita itu untung, kita juga harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus, berarti kita hidup sesuai dengan ketetapan Kristus. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau di Kolose 2 ayat 12, bersama Kristus kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam doa kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi berbicara kematian menjadi relasi kita dengan partisipasi kita dengan kematian Yesus, karena ketika Yesus menjadi manusia, Dia juga mati, bahkan disalibkan untuk menebus dosa kita. Tapi kedatangan Yesus memberi kita kehidupan kekal. Maksudnya kehidupan kekal bukan kita hidup di dunia secara kekal, tapi kehidupan kita di sorga secara kekal. Karena Tuhan Yesus datang membawa berkat yang luar biasa dengan kematiannya, bahkan kebangkitannya buat kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, kesimpulan kita pada saat pagi hari ini, kematian merupakan kodrat manusia. Manusia siapapun dia tidak dapat menghindari dari kenyataan alamiah ini. Kematian merupakan konsekuensi dari dosa. Walaupun kematian merupakan penderitaan bagi manusia sebagai akibat dosa, tetapi lewat kematian manusia boleh mengalami penebusan. Penebusan yang dimaksud tidak lain adalah kematian manusia yang disatukan dengan kematian Kristus sendiri. Haleluya. Amen. Ada kata bijak yang saya kutip dari satu tokoh ya, maksudnya seperti dia nih artis juga, selebritis juga, tapi kita mau memahami setiap kata-katanya, bukan siapa yang menuliskan ini. Sehebat apapun kau rasa profesimu, tidak ada yang istimewa. Kita semua sama-sama bernapas dan berdarah. Hari ini menggenggam kehidupan, esok mungkin menggenggam kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, kita tidak tahu kehidupan kita selanjutnya bagaimana. Kita tidak tahu kapan kita akan dijemput Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, kapan kita akan kembali pada Tuhan. Mungkin saat ini kita sehat, esok udah nggak ada. Bahkan kita lihat mereka yang sakit-sakit justru mereka sembuh, mereka dapat melanjutkan hidup lagi, sehat. Itu semua di luar dari kuasa kita. Itulah luar biasanya kuasa Tuhan. Kalau berbicara kematian adalah sesuatu yang akan kita alami tanpa kita sadari. Bahkan kita mungkin melihat kematian itu di depan kita, mungkin saudara kita, teman kita, sahabat kita, yang kita lihat mungkin kayaknya ini akan sehat-sehat aja deh, panjang umur, ini akan hidupnya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba kita mendengar kabar besoknya dia udah nggak ada. Jadi kehidupan dan kematian itu jaraknya dekat sekali. Bahkan detik setelah ini pun kita tidak tahu bagaimana keadaan kita. Mungkin ya puji Tuhan kalau kita masih diberi umur panjang. Tapi walaupun kita dipanggil oleh Tuhan, persiapkanlah diri kita bagaimana kita dipanggil
dengan hidup yang berarti. Maksudnya kehidupan kita sebelum kematian itu menjadi dampak bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kematian kita itu membawa keuntungan bagi kita karena kita hidup bersama Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Semoga memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ajar hamba Tuhan, ampuni jika hamba mungkin ada salah-salah kata atau salah penyampaian Tuhan. Tapi yang hamba yang percaya Bapa, Roh-Mu memimpin kami semua untuk memahami setiap apa yang hamba-Mu sampaikan, agar kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.